Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar kita. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta didik yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, kemudian menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, dan terakhir menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Nah, saat ini dunia sedang dilanda wabah virus corona, sehingga mengharuskan kita sampai detik ini untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah, virus ini dapat menyebar dalam butiran air atau biasa disebut dengan droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang yang terinfeksi saat batuk. Ternyata satu kali batuk saja itu dapat menghasilkan 3.000 droplet. Nah, bisa kalian hitung jika seandainya ada 13 juta orang yang positif corona, masing-masing batuk sebanyak 5 kali. Berapakah banyaknya droplet yang menyebar? Nah, kalau kita hitung, ini dia. Nah, luar biasa. Kita lihat di sini angkanya ini adalah begitu besar. Nah, makanya di sini kita diwajibkan untuk memakai masker. Bisa dibayangkan seandainya virus yang sudah tersebar sebegini banyak. Nah, sekarang hubungannya ke pelajaran kita. Bagaimana cara kalian menuliskan banyaknya droplet dalam bentuk yang lebih sederhana? Karena ini termasuk bilangan-bilangan besar. Nah, untuk menuliskan dia dalam bentuk yang paling sederhana, maka inilah kita mempelajari tentang perpangkatan dan bentuk akar. Jadi salah satu kegunaan dari kita belajar bilangan berpangkat adalah bagaimana menyederhanakan atau menuliskan bilangan yang terlalu besar atau bilangan yang terlalu kecil itu dalam bentuk yang paling sederhana. Kita lihat apa itu bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, berarti pangkat itu adalah perkalian berulang. Adapun bentuk umum perpangkatan adalah A berpangkat N dengan A dikali A kali A sebanyak N. Nah, apabila N-nya 10, berarti A ini dikali sebanyak 10 kali dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan perpangkatan. Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti ini sudah mengalami perkalian berulang. Berulangnya berapa kali? 5 kali. Maka ditulis dengan bentuk pangkat menjadi 3 berpangkat 5. Dari mana 5? 5 ini adalah karena dikali berulang sebanyak 5 kali.
Nah, 3 berpangkat 5 adalah perpangkatan 3, di mana 3 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. 3 ini adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh soal. Misalnya, contoh soal yang pertama, 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, ini adalah perkalian berulang. Nah, dari perkalian berulang akan kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi 2/3 pangkat 3. Pangkat 3 karena 2/3 dikali berulang sebanyak 3 kali. Sedangkan yang B, P dikali P dikali 6 dikali 6 dikali 6. Nah, bagaimana cara kita menulis ke dalam bentuk perpangkatan? Karena P berulang 2 kali, maka P pangkat 2, dan 6 berulang sebanyak 3 kali, maka menjadi pangkat 3. Nah, kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi P pangkat 2 dikali dengan 216. Nah, 216 ini dari mana? Dari 6 dikali 6, 36. 36 dikali dengan 6, hasilnya adalah 216. Nah, P dikali dengan 216, hasilnya menjadi 216 P pangkat 2. Berikut, kita lihat lagi. Tentukan hasil dari. Nah, kita lihat yang pertama, 4 ditambah 3 dikali dengan 7 pangkat 2. Bagaimana hasilnya? Kita perhatikan yang pertama, 4 tambah 3 kali 7 pangkat 2. Nah, berarti 7 pangkat 2 ini yang harus kita operasikan terlebih dahulu. 7 pangkat 2 ini sama dengan 49. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Antara penjumlahan dengan perkalian, berarti kita dulukan perkalian. 3 dikali 49, hasilnya adalah 147, sehingga hasil akhirnya adalah 151. Nah, untuk yang berikutnya, soal yang B, 8 pangkat 2 dibagi 16 ditambah dengan negatif 2 berpangkat 4. Nah, kita perhatikan pada soal ini, 8 berpangkat 2 bagi 16, bagi dan tambah. Berarti kita operasikan dahulu bilangan berpangkat, yaitu 8 pangkat 2 dengan negatif 2 berpangkat 4. Kita lihat di sini. Berarti 8 berpangkat 2 hasilnya adalah 64 dibagi dengan 16, kemudian ditambah negatif 2 berpangkat 4, hasilnya adalah 16. Ini artinya negatif 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah positif 16. Baru kita lihat di sini, antara pembagian dengan penjumlahan, kita operasikan pembagian dulu. Berarti 64 dibagi 16 tambah 16 ini menghasilkan 4 ditambah 16, maka hasilnya menjadi 20. Untuk yang berikut, negatif 4 pangkat 2 dikali dengan negatif 1/2 berpangkat 3. Nah, kita lihat di sini, negatif 4 pangkat 2 yang merupakan bilangan berpangkat yang berkali berulang-ulang itu adalah 4-nya. Ini kita lihat, 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Berarti di sini negatif 16. Dikali dengan negatif 1/2 berpangkat 3, artinya negatif 1/2 ini dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Negatif 1/2 dikali negatif 1/2 dapatnya adalah 1/4, dikali lagi dengan negatif 1/2, maka hasilnya adalah negatif 1/8. Sehingga kita kali negatif 16 dikali negatif 1, hasilnya adalah 16/8, dan hasil akhirnya adalah 2. 3. Tuliskan bilangan di bawah ini sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 3. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama,
Yang A 3. 3 ini harus kita ubah dengan bilangan berpangkat basis 3. Nah, otomatis kita kan harus mencari 3 berpangkat berapa menghasilkan 3. Nah, ternyata 3 ini diperoleh dari 3 berpangkat 1. Nah, 3 ini kalau ditanyatakan dengan bentuk perpangkatan basis 3 sama artinya dengan 3 berpangkat 1. Nah, bagaimana dengan 81? 81 juga sama seperti 3 tadi. Berarti kita mengambil 81 ini dirubah ke dalam basis 3 dan kita mencari 3 berpangkat berapa menghasilkan 81. Berarti dia dikali berulang sebanyak berapa kali menghasilkan 81. Ternyata 3 ini setelah berulang-ulang sebanyak 4 kali dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 81. Berarti 81 diubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 3 menghasilkan 3 berpangkat 4. 729. Dengan cara yang sama kita mencari 3 ini dikali berulang sebanyak berapa kali menghasilkan 729. Nah, ternyata dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali menghasilkan 729. Sehingga 729 dinyatakan dalam bentuk perpangkatan dengan basis 3 itu sama dengan 3 berpangkat 6. Kemudian kita perhatikan lagi contoh soal yang keempat. Tentukan nilai X pada persamaan di bawah ini. Nah, kita perhatikan di sini. 5 berpangkat X sama dengan 125. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai X? Cara kita menentukan nilai X berarti kita harus mengubah 125 ini sama basisnya dengan basis 5 berpangkat X. Nah, kita lihat 5 berpangkat X sama dengan 125. Ini kita ubah dulu. 125 diubah ke dalam perpangkatan berbasis 5 menghasilkan 5 pangkat 3. Nah, kita lihat 5 sama dengan 5, maka berarti X sama dengan 3. Sehingga berapakah nilai X? Nilai X-nya adalah 3. Berikut untuk yang B, 2 berpangkat X sama dengan 128. Berarti kita lihat lagi 2 berpangkat X sama dengan 2 berpangkat 7. Karena basis harus kita samakan, bilangan pokoknya harus kita samakan. Nah, didapatlah di sini ternyata nilai X yang kita peroleh adalah 7. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana penggunaan konsep dari bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat seperti yang di sini. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Nah, ternyata tim tersebut menemukan bahwa didapat virus yang berkembang dengan cara membelah diri. Nah, virus tersebut membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Jadi setiap setengah jam dia akan membelah menjadi 3 dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke. Berarti di sini diketahui bahwa pembelahan virus tadi adalah 3 ekor setiap setengah jam. Maka didapat, kita perhatikan di sini kan ada 3 ekor, berarti kita dapat bahwa di sini 3 ini merupakan bilangan pokok atau basis. Sehingga ditemukanlah formula pembelahan virus itu menjadi 3N. Dengan N menyatakan banyaknya pembelahan. Nah, sedangkan waktu minimum jumlah virus dapat terdeteksi adalah 6 jam. Berarti kita lihat karena 6 jam ini tadi virus membelah menjadi setengah jam setiap setengah jam,
maka pembelahannya menjadi 12 kali. Bagaimana cara kita menghitung banyaknya virus? Berarti kita menggunakan konsep perpangkatan, di mana 3 ini dikatakan sebagai basis, sedangkan 12 ini adalah pangkat atau eksponen, sehingga hasilnya menjadi 3 berpangkat 12, yaitu 531.441 ekor. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pagi ini. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan penugasan yang sudah disediakan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.